Perkenalkan, nama saya Fatma Nurbaiti dengan NPM 6018210064 dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya, yaitu hubungan extraversion dan narcissism personality trait dengan problematik social media use pada remaja akhir pengguna Twitter. Untuk latar belakangnya yaitu dimulai dari fenomena pengguna media sosial Twitter dan remaja akhir sebagai penggunanya. Menurut data yang dipaparkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada tahun 2020, dalam rentang tahun 2019 hingga 2020, sejumlah 196,71 juta orang penduduk di Indonesia menggunakan internet. Jakarta yang saat ini secara faktanya atau secara de facto masih menjadi ibu kota negara dan sebagai kota dengan penduduk terpadat secara otomatis menjadikannya sebagai salah satu kota dengan pengguna media sosial paling banyak. Menurut APJI, pada tahun 2019 hingga 2020, Jakarta dilaporkan menduduki peringkat kelima pengguna internet paling banyak per provinsi di wilayah Jawa. Oleh karena itu, Jakarta sebagai salah satu dari kota padat penduduk menjadi wilayah dengan pengguna internet dan juga media sosial tertinggi. Menurut data yang dipaparkan oleh We Are Social Hotseat Indonesia pada tahun 2021, sebanyak 86,7% dari jumlah penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial. Untuk media sosial yang paling banyak digunakan secara berurutan adalah YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Media sosial Twitter sendiri dapat dijadikan tempat untuk berbagi pendapat, mendapatkan berita terkini beserta update informasinya, untuk mendapatkan perhatian dari banyak orang atas apa yang ditulisnya di status atau tweet tanpa harus menutupi yang sebenarnya. Dan Twitter jarang mengalami error seperti media sosial lainnya. Itu menurut kumparan tahun 2019. Maka, Twitter sebagai salah satu dari 5 besar media sosial menjadi bagian dari platform berbasis internet yang paling banyak digunakan. Menurut Santrok pada tahun 2010, masa remaja merupakan periode perkembangan yang cukup sulit karena mengalami perubahan baik secara kognitif, biologis, dan sosio-emosional. Oleh karenanya, lebih lanjut, Santrok pada tahun 2010 menjelaskan bahwa selama perkembangan individu usia remaja cenderung mengalami kebingungan dalam upaya memahami dan mengenali diri sendiri, atau dengan kata lain melakukan pencarian identitas diri dalam kaitannya dengan perubahan kehidupan sosial yang terjadi dalam hubungan dengan keluarga dan teman sebaya. Menurut data yang dipaparkan oleh It Works ID pada tahun 2019, usia yang mendominasi penggunaan media sosial adalah 18-24 tahun, sebesar 42%. Penggunaan Twitter tentu saja memberikan dampak pada remaja akhir sehingga membentuk perilaku ketergantungan dengan akun Twitternya. Perilaku tersebut memberikan dampak secara negatif bagi penggunanya, seperti buruknya mental health yang kemudian memicu adanya kecemasan, rendahnya kualitas tidur, dan gejala atau bahkan mengalami depresi. Menurut Woods dan Scott pada tahun 2016. Dampak tersebut diakibatkan karena intensitas durasi yang lama untuk menggunakan media sosial, yang akhirnya menimbulkan adanya kesulitan dalam mengalihkan aktivitas menggunakannya dan berujung pada kecenderungan kecanduan media sosial. Menurut Windarwati, Raharjo, dan Khairia pada tahun 2020, pada penelitiannya mendapatkan hasil bahwa individu usia remaja akhir dilaporkan berada pada prevalensi kategori tinggi dengan rata-rata intensitas waktu mengakses media sosial 5 jam atau lebih perharinya. Penelitian yang dilakukan oleh Zanan dan Raharjo pada tahun 2020, jika individu menggunakan media sosial hingga 6 jam atau lebih perharinya, maka akan semakin besar pula tingkat kemungkinan kecanduan terhadap media sosial. Oleh karenanya, istilah dalam psikologi yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah problematic social media use atau PSMU. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya problematic social media use atau PSMU. Salah satunya adalah Big Five personality trait. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alonso dan Romero pada tahun 2018 menyatakan bahwa Big Five personality trait berhubungan dengan PSMU, terlebih pada individu pada usia remaja akhir dengan tipe kepribadian extraversion dan neuroticism, mereka lebih cenderung mengalami PSMU. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Kircha, Buron, Alhabas, Tasuntas, dan Griffiths pada tahun 2018, serta Hawi dan Samaha pada tahun 2018, mendapatkan hasil bahwa tipe kepribadian extraversion tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan PSMU. Akan tetapi, tipe kepribadian neuroticism cenderung mengalami kecanduan media sosial, dengan rata-rata tertinggi yang mengalami PSMU ada pada usia remaja akhir. Terakhir,
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sheldon, Anthony, dan Sykes pada tahun 2020, penelitiannya tentang hubungan Big Five personality trait dengan PSMU menunjukkan bahwa Big Five personality trait ini tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan PSMU karena hasil rata-rata skor yang rendah terhadap PSMU pada tiap tipe kepribadian. Penelitian yang dilakukan oleh Alonso dan Romero pada tahun 2018 menjelaskan bahwa faset pada neuroticism yang memiliki kontribusi hubungan paling tinggi yaitu depression. Menurut Kirchaburon, Al-Habas, dan Tosuntas dan Griffiths pada tahun 2018 pada penelitiannya menyatakan bahwa faset dapat menjadi komponen aktif yang berkaitan dengan PSMU. Oleh karena itu, faset pada tipe kepribadian dapat memberikan penjelasan mengenai kaitannya dengan PSMU. Tidak hanya itu, pada penelitian sebelumnya dapat dikatakan bahwa kecenderungan tingginya skor tipe kepribadian extraversion dan neuroticism pada remaja akhir pengguna media sosial cenderung mengalami PSMU. Dilihat dari komponen spesifik tipe kepribadian, yaitu faset. Berdasarkan yang sudah dijabarkan sebelumnya, hubungan tipe kepribadian extraversion dan neuroticism dengan PSMU menjadi penting untuk dibahas, karena riset-riset sebelumnya mengungkapkan adanya ketimpangan pada tipe kepribadian extraversion dengan PSMU, serta yang secara konsisten berhubungan dengan PSMU adalah tipe kepribadian neuroticism. Lebih lanjut, extraversion dan neuroticism jika dilihat per fasetnya merupakan tipe kepribadian yang paling memungkinkan menjadi faktor individu mengalami PSMU dibandingkan dengan tipe kepribadian agreeableness, consciousness, dan openness menurut Alonso dan Romero tahun 2018. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tipe kepribadian extraversion dan neuroticism dengan problematik sosial media pada remaja akhir pengguna Twitter dengan melihat per faset dari extraversion dan neuroticism, serta untuk mengetahui faset mana yang memiliki kontribusi hubungan paling tinggi dengan PSMU. Pada penelitian ini juga dilakukan untuk melengkapi penelitian sebelumnya mengenai hubungan extraversion dan neuroticism personality trait dengan problematik social media use pada remaja akhir spesifik pengguna media sosial Twitter. Selanjutnya, untuk pertanyaan penelitiannya berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah apakah terdapat hubungan antara extraversion dan neuroticism personality trait dengan problematik social media use pada remaja akhir pengguna Twitter. Untuk hipotesis pada penelitian ini adalah H1, yaitu terdapat hubungan antara extraversion personality trait dengan problematik social media use pada remaja akhir pengguna Twitter, dan terdapat hubungan antara neuroticism personality trait dengan problematik social media use pada remaja akhir pengguna Twitter. Lalu untuk H0-nya, tidak terdapat hubungan antara extraversion personality trait dengan problematik social media use pada remaja akhir pengguna Twitter, dan tidak terdapat hubungan antara neuroticism personality trait dengan problematik social media use pada remaja akhir pengguna Twitter. Untuk tinjauan pustakanya pada problematik social media use, definisinya adalah menurut Sarindis dan Bricknell tahun 2016 menjelaskan bahwa problematik social media use adalah kondisi di mana seseorang menggunakan media sosial secara berlebihan yang dapat menunjukkan adanya pola perilaku kecanduan. Sedangkan menurut Griffiths, Kuss, dan Demetrovics pada tahun 2014 mendefinisikan problematik social media use sebagai motivasi yang mendorong individu untuk terus menggunakan media sosial dengan berbagai cara dalam segala situasi, hingga akhirnya menimbulkan kecenderungan individu terhadap penggunaan media sosial secara berlebihan. Untuk dimensinya, menurut Sanidis dan Bricknell tahun 2016, yang pertama withdrawal, yaitu perasaan individu untuk menarik dirinya dari kehidupan bersosialisasi secara langsung dengan orang-orang di sekitarnya dan mengalihkannya pada media sosial. Lalu yang kedua, yaitu compulsion, kecenderungan penggunaan media sosial berlebih yang dialami individu karena keinginan untuk terus aktif dan tidak melepaskan pandangannya dari media sosial. Menurut Griffiths, Kuss, dan Demetrovics pada tahun 2014 menyatakan bahwa terdapat 6 kriteria atau indikator dari problematik sosial media, yaitu yang pertama, aktif dalam menggunakan media sosial dan merupakan hal yang penting untuk memikirkan apa saja yang akan dilakukan dalam bermedia sosial. Yang kedua, menggunakan media sosial sebagai tempat untuk mengalihkan perasaan emosi negatif akibat masalah pribadi yang sedang dialami. 3. Merasa memiliki kepentingan untuk menggunakan media sosial. 4. Merasa gundah dan tidak senang ketika tidak dapat menggunakan media sosial. 5. Terganggunya kegiatan sehari-hari akibat dari penggunaan media sosial yang terlalu sering. Lalu yang terakhir ada yang keenam, mencoba untuk mengurangi intensitas waktu penggunaan media sosial namun sia-sia. Selanjutnya, yaitu Big Five Personality Trait. Untuk definisinya, Big Five Personality Trait merupakan salah satu teori kepribadian yang terdiri dari 5 sifat dasar penyusun kepribadian, yaitu extraversion, neuroticism, openness to experience, agreeableness, dan consciousness.
Menurut Alport dan Albert Outbert pada tahun 1936, trait sendiri merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam mewakili dimensi struktur kepribadian individu yang dapat bersumber dari integrasi dan beberapa kebiasaan dalam menggambarkan tipe kepribadian seseorang. Menurut Alport juga dalam Schultz dan Schultz tahun 2017 menjelaskan bahwa trait merupakan sebuah hal yang kemudian dapat ditelusuri dalam hubungannya manusia dengan lingkungan dan kelompok sosialnya. Karena pada latar belakang tadi sudah dijelaskan bahwa penelitian ini hanya ingin melihat hubungan extraversion dan narcissism personality trait pada dengan problematik social media use, maka dimensi dari Big Five personality trait yang digunakan adalah extraversion dan narcissism personality trait. Untuk extraversion personality trait, yaitu individu yang tinggi pada dimensi tipe kepribadian ini menggambarkan seseorang yang ceria, penuh semangat, senang dalam hal bergaul, atau dengan kata lainnya adalah merasa nyaman ketika diharuskan berada pada situasi sosial yang dihadiri oleh banyak orang, dan pandai dalam bersosialisasi bahkan dengan orang yang tidak atau baru dikenal sekalipun, menurut McRae dan Costa pada tahun 1995. Soto dan John pada tahun 2017 menjelaskan bahwa extraversion personality trait terdiri atas 3 faset dari jumlah total 5 faset. Menurut McRae dan Costa yang sudah bisa dijadikan dasar dalam mewakili karakteristik tipe kepribadian extraversion. Berikut adalah 3 fase tersebut. Yang pertama, sociability, yaitu kemampuan individu untuk menjadi aktif dalam hal bermedia sosial antar individu lain atau kelompok di lingkungannya, bahkan dengan yang tidak dikenal sekalipun. Lalu yang kedua ada assertiveness, yaitu kemampuan individu dalam komunikasi yang baik, serta dapat menyampaikan apa yang diinginkan atau dirasakan dan tentunya tetap menghargai orang lain serta tidak menyakiti perasaan orang di sekitarnya. Juga cenderung terbuka akan banyak hal. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah energy level, yaitu faset ini menggambarkan individu dengan karakteristik yang cenderung bersemangat dalam menjalani aktivitas sosialnya. Faset ini juga memberikan gambaran mengenai individu yang memperlihatkan banyak antusiasme akan suatu hal. Lanjut, narcissism personality trait. Tipe kepribadian ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengendalikan dan menyesuaikan emosinya di berbagai kejadian yang dialami. Individu dengan tingkat narcissism yang tinggi cenderung mengalami emosi negatif seperti cemas karena perasaan takut dan khawatir berlebih. Perasaan bersalah atas tindakannya cenderung tidak dapat menangani stres yang dialami sehingga mengalami tingkat stres yang tinggi serta cenderung tidak dapat mengatasi masalah yang sedang dialami. Itu menurut itu definisi menurut McRae dan Costa pada tahun 1997. Soto dan John pada tahun 2017 menjelaskan bahwa narcissism personality trait ini terdiri atas 3 faset, sama seperti extraversion personality trait, dari jumlah 5 faset menurut McRae dan Costa, yang sudah bisa dijadikan dasar dalam mewakili karakteristik tipe kepribadian narcissism. Berikut adalah 3 faset tersebut. Pertama, anxiety, yaitu individu dengan karakteristik cenderung mengalami perasaan takut, gelisah, dan khawatir yang berlebih akan suatu hal yang terjadi atau yang belum terjadi sekalipun. Serta, faset ini menunjukkan bagaimana cara individu dalam menangani ketidakstabilan emosi yang dirasakan atau yang dialaminya. Yang kedua, depression, yaitu individu dengan karakteristik cenderung mengalami depresi karena cemas yang dirasakan, dan faset ini memberikan gambaran mengenai bagaimana individu melihat dirinya. Serta pada faset ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana individu ketika menjalani dan menghadapi berbagai hal. Lalu yang terakhir atau ketiga adalah emotional volatility, yaitu individu dengan karakteristik cenderung tidak mampu dalam mengontrol emosi yang pada akhirnya cenderung sensitif akan suatu hal seperti mudah marah atau temperamental. Serta pada faset ini menggambarkan kestabilan mood yang dirasakan oleh individu. Terakhir, untuk metode penelitiannya, untuk pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Untuk desain penelitiannya, penelitian korelasional karena ingin melihat hubungan. Lalu untuk teknik pengambilan datanya adalah cross-sectional study atau yang sering disebut dengan one-shot study, karena pada penelitian ini hanya dilakukan dengan satu kali saja. Lalu untuk pengambilan datanya juga menggunakan non-eksperimental. Untuk teknik pengambilan sampelnya adalah non-probability sampling, karena tidak semua individu dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk dijadikan responden. Lalu survei yang digunakan yaitu opt-in panel. Untuk populasi penelitiannya yaitu seluruh remaja pengguna media sosial yang berdomisili di Jakarta. Dan untuk sampel penelitiannya adalah seluruh remaja akhir pengguna aktif media sosial Twitter yang berada pada usia 18 hingga 22 tahun menurut Santrok 2010. Hasil analisis dari G-Power
Untuk penelitian ini, estimasi ukuran sampel yang didapat adalah sejumlah 203 berdasarkan pada analisis korelasi parameter tutel, efek size sebesar 0,3, error sebesar 0,01, dan power sebesar 0,9. Untuk karakteristik sampel penelitiannya, yaitu yang pertama, pengguna aktif media sosial Twitter, sering menggunakannya minimal 2 hingga 6 jam per hari. Lalu yang kedua, melakukan aktivitas di Twitter, membuat tweet berisi tulisan saja atau disertai dengan gambar atau video, memberikan like atau komentar pada unggahan atau postingan orang lain, dan menyebarkan atau share informasi tentang apapun. Lalu yang ketiga, usia 18 hingga 22 tahun, yang keempat, laki-laki atau perempuan, dan yang kelima, berdomisili di Jakarta. Ini untuk daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.